Baik, bismillahirrahmanirrahim. Rekan-rekan, ini adalah video tutorial untuk pertemuan kita di pekan ini. Ini saya siapkan, tujuannya sebenarnya adalah jika tidak memungkinkan untuk melaksanakan perkuliahan daring lagi ya. Kebetulan saya juga ada kegiatan di minggu-minggu ini. Memang jika mungkin saya akan lakukan daring gitu ya, tapi jika tidak mungkin melalui tutorial ini. Baik, ini adalah modul kita yang ke-10. Insya Allah sudah saya bagikan ya ke grup. Kita akan membahas dua macam uji dan semuanya akan saya bahas melalui cara manual ya. Tidak ada SPSS dulu dalam pertemuan ini. Kita masuk di uji yang pertama, yaitu one sample t-test. Ini ada beberapa informasi ya, mulai dari guna uji ini untuk apa. Nanti rekan-rekan juga akan ketemu mungkin kasus yang harus menggunakan uji ini. Jadi saya sampaikan tutorial manualnya. Termasuk juga tentang hipotesis ya. Ada dua jenis umumnya, tetapi yang satu jenis bisa dipisah menjadi dua lagi. Sebenarnya hanya ada dua, yaitu dua arah atau satu arah. Satu arahnya sekarang dipisah menjadi arah kanan atau arah kiri. Nah, ini tolong diperhatikan karena ini nanti akan berpengaruh pada isi hipotesis. Seperti yang kita tahu di pertemuan kemarin, isi hipotesis yang menentukan isi kesimpulan. Jika hipotesisnya sudah salah, maka kesimpulan yang akan diambil juga akan salah. Selain itu, hipotesis satu arah atau dua arah juga menentukan tabel ya. Karena di dalam tabel ada istilah signifikansi atau alfa. Oke, ini rumus yang akan kita gunakan. Akan saya coba jabarkan juga ya. One sample t-test itu membandingkan sekelompok data. Kita anggap diambil dari populasi ya, sekelompok sampel dengan satu data yang akan kita bandingkan. Nah, ini yang nanti kita sebut mu0 ya. Kemudian dalam pembandingnya kita akan mencari T hitung gitu ya, dan akan dibandingkan dengan T tabel. Untuk T tabel seperti penjelasan sebelumnya di dalam kenormalan kemarin kita menggunakan tabel Z. Tapi untuk uji one sample dan juga nanti uji berikutnya yaitu pirate sample, kita akan menggunakan uji T. Nah, karena akan menggunakan uji T, berarti akan mencari T tabel. Karena akan menggunakan nilai tabel, berarti kita akan kenal DF atau degree of freedom. Bahasa Indonesianya derajat kebebasan atau disingkat DK. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, DF itu punya aturan tersendiri ya. Nah, tidak selalu N. Untuk saat ini kasusnya ternyata DF itu adalah N-1. Nah, nanti disesuaikan. Buat kesimpulan, kemudian ini adalah cuplikan tabel, meskipun saya minta rekan-rekan untuk mencarinya sendiri ya. Nah, ini saya sudah dapatkan mungkin untuk jadi patokan. Yang perlu diperhatikan adalah hati-hati, kita mau mencarinya yang uji satu pihak atau dua pihak. Nah, ini berbeda ya hasilnya, terutama di signifikansi. Kalau kita bicara uji satu pihak, maka nilai signifikansi 0,25 untuk DK-nya atau derajat kebebasannya 1, nilainya 1. Tapi kalau uji dua pihak, ternyata kita butuh signifikansinya 0,5 dulu. Kalau DK-nya 1 baru nilainya 1, ya. Nih, signifikansinya berbeda ya antara atas sama yang di bawah. Itu berbeda gara-gara ujinya satu pihak atau dua pihak. Ini diperhatikan. Kita langsung masuk kegiatan belajar 1. Nah, ini saya sudah siapkan juga format praktikumnya, sudah saya bagi insya Allah ya. Saya copy dulu rekan-rekannya. Oke, ini data kita. Wah, ini cukup kecil ya. Ya, saya berharap nanti setiap kali ada penugasan, rekan-rekan harus terstruktur seperti ini ya. Mulai dari penulisan kasus, itu harus dituliskan gini ya. Kemudian juga datanya. Nah, ini kebetulan datanya sudah saya pindah juga, ada di Word ini. Saya coba gandakan lagi. Nah, ini datanya. Ada 20 ya, sebentar. Oh, wait a minute. Nah, ini saya pindah ke bawah aja ya. Oke. Nah, ini data kita, ada 20 data. Tidak perlu diurutkan, karena ini nanti tidak membutuhkan data yang terurut ya. Kita masuk ke hipotesisnya. Nah, hipotesis ini rekan-rekan sebenarnya bisa lihat dari modul ya. Nah, kita coba perhatikan dulu dari kasusnya. Nah, ini hipotesis yang akan kita gunakan sebenarnya rekan-rekan ya. Nah, sebentar. Nah,
Kalau kita lihat hipotesis dua arah itu berbicara simbol sama dengan atau tidak sama dengan. Kita fokus ke H0-nya. Dua arah itu bicara kalau kalimatnya rata-rata sama dengan nilai dugaan. Ingat mu0 ini nilai dugaan ya. Rata-rata yang akan kita bandingkan dengan nilai dugaan itu ternyata sama, berarti itu dua arah. Beda kalau data yang akan kita bandingkan, rata-rata yang kita punya akan kita bandingkan dengan nilai dugaan, dan kalimatnya adalah berharap, keinginannya adalah bahwa rata-rata yang kita dapatkan itu kurang dari sama dengan nilai yang dibandingkan. Itu ternyata satu arah dan ke arah kanan. Berlaku sebaliknya, kalau satu arah kiri, data yang kita punya akan kita bandingkan dengan data yang dibandingkan ini, tetapi kita punya harapan bahwa nilai yang kita punya itu lebih besar, ya. Lebih tepatnya lebih dari, bukan lebih besar ya. Nah, sekarang kita pahami kasusnya dulu. Ini saya perbaiki beberapa redaksi ya. Ini peneliti gitu ya. Ini lebih dari. Tingkat probabilitas, ROA, segala macam. Yang paling penting adalah pahami kalimat ini. Peneliti tersebut tertarik untuk menguji apakah tingkat profitabilitas, ini adalah data yang kita punya, lebih dari 6%. Berarti data yang kita punya itu apakah lebih dari mu0, ya. Berarti yang kanan apa yang kiri? Yang jelas satu arah ya, karena bukan sama dengan, tapi lebih dari. Kalau lebih dari, nah ternyata dia hipotesis satu arah yang kiri. Nah, semoga bisa dipahami ya. Berarti kita akan mengisi hipotesis H0-nya itu berdasarkan yang hipotesis satu arah yang kiri. Apa? Berarti kalau dibuat kalimat kurang lebih rata-rata, kasusnya adalah tentang ROA, profitabilitas ya. Perusahaan di bubble. Oke. Yang lebih dari 6 ya. Karena itu adalah nilai acuannya. Berarti, lebih dari atau sama dengan ya. Lebih dari atau sama dengan 6. Nah, sedangkan H1-nya kita tidak boleh menggunakan kata tidak ya, karena kalimat tidak kurang tepat. Lawan dari lebih dari atau sama dengan itu lebih tepatnya adalah kurang dari. Jadi hati-hati, tidak semua hipotesis itu lawan katanya tidak. Mungkin kayak contoh kemarin ya, data dikatakan normal untuk H0, berarti hipotesis H1-nya adalah dikatakan tidak normal. Tidak selalu tidak ya. Wah, ini kalimatnya agak berat ya. Tidak selalu kata tidak. Oke, intinya seperti itu. Baik, ini karena kasus, ini saya sudah buat korpean ya. Contoh coretan, karena kasus ingin prediksi apakah nilai probabilitas lebih dari, nah ini lebih dari, berarti kita akan menggunakan uji pihak kiri, benar ya, uji pihak kiri, satu arah kiri. Sehingga H0 akan diterima jika, nah ini berdasarkan keputusan yang ada di teori ya, teorinya saya coba dibuka di tabel, di modul ini. Ini kalimatnya, H0 diterima jika memenuhi yang sebelah kanan ini. Ini H0 diterima kalau memenuhi sebelah kanan ini. T hitung kurang dari negatif T tabel, berarti H0 bisa kita terima. Ini saya tuliskan ulang ya. T hitung kurang dari, betul ya, kurang dari negatif T tabel, maka H0 diterima. Berlaku sebaliknya. Sebaliknya ya ada 3 yang belum ya. Maksudnya apa? H1 berarti jika ini lebih dari ya. H1 yang diterima adalah jika ini lebih dari. Kalau H0-nya yang ditolak, ya tadi ya H1-nya yang diterima. H0 diterima berarti H1-nya yang ditolak. Nah, intinya diperhatikan dulu bahwa H0 ini diterima sejak atau syaratnya apa, maka nanti bisa berlaku untuk sebaliknya. Oke, kita lanjut ya. Pengambilan keputusan juga bisa dengan signifikansi SPSS, tapi sekali lagi saya bilang saya tidak akan menunjukkannya saat ini. Kalau kecepatan atau bingung, coba diulang terus video ini ya. Kita masuk, nah ini prosesnya, datanya ada 20, datanya sudah saya gandakan di sini. Rumus T hitung, nah ini ya, ini sudah saya copy paste juga di sini. Sekarang kita coba isi pelan-pelan. Mu0-nya adalah dugaan, nilai dugaan tadi berapa? Lebih dari
6 ya, kalimatnya lebih dari 6. Maka kita cukup menuliskan angkanya saja, nolnya 6. Kemudian X bar-nya, nah ini untuk mempermudah saya sudah siapkan Excel. Nih ya, saya tidak bagikan Excel-nya, rekan-rekan silahkan buat sendiri ya, biar bisa. Nilai penduganya 6. Oke, nilai penduganya 6, rata-rata apa? Average ya. Average dari semua data, saya percepat aja. Simpangan baku, ST, def, tapi karena belum ada kalimat yang menentukan populasi sampel, kita wajib menyatakannya sebagai sampel. STDF, S, gitu ya, diblok lagi datanya, enter. Banyak data, banyak datanya ada 20 ya, kita dapatkan di sini tadi. Nah, kemudian kalau dilihat dari rumus, nah ini yang penting ya, kenapa kita sambil melihat rumus. T hitung, ada butuh X bar atau rata-rata, oke. Mu 0, nilai penduga, oke. S simpan baku, oke. Kita butuh N, tapi ternyata bukan N-nya. Kita butuh akar N-nya. Nah, akar N berarti kita pakai rumus akar dulu, ya. Akar itu apa? Akar itu bahasa Inggrisnya square root. Akar kuadrat, ya. Kalau di Excel disingkat menjadi SQRT. Buka kurung. Nah, sama dengan SQRT buka kurung. Nilainya berapa? Enter. Nah, didapat 4,472. Oke, sekarang kita akan hitung kita tentukan nilai T hitungnya ya. Rumusnya apa? Sama dengan nih ya, dilihat X bar. Nah, karena dia ada pembilang penyebut, kita khusus pembilang dulu, buka kurung dulu. X bar itu rata-rata dikurang nilai penduga mu 0. Oke, pembilang udah selesai, tutup kurung. Dibagi garis miring. Penyebutnya kita kasih kurung juga, S simpangan baku, dibagi lagi dengan akar N. Akar N adalah yang ini. Oke. Selesai ya. Nah, ini rekan-rekan bisa sesuaikan, perhatikan rumus-rumus dalam Microsoft Excel ya. Enter. Baik, kita dapat nilainya negatif 0,403. Kita masukkan ke dalam modul. Maaf, X bar-nya dulu ya. X bar-nya 5,85. Simpangan bakunya kita dapat 1,663. Oke. Tabelnya, oke, sorry ini ya, belum kita lengkapi dulu. DF itu N-1 untuk kasus ini, dan alfanya 5% ya. DF-nya N-1, N-nya adalah 20, berarti DF-nya 19. Alfanya 5%, tapi kita ubah menjadi nilai desimal. Nilai pecahan desimal, betul ya. T hitung sudah kita dapat tadi, negatif 0,403 ya. Nilai T tabel dengan alfa 0,05 dan DF-nya adalah N-1 tadi didapat 19. Oke ya. Berarti berapakah nilai T tabel? Nah, T tabelnya sudah saya siapkan ya di modul. Mana? Di bagian bawah ya. Nah, ini sekali lagi saya ingatkan ya, harus hati-hati dalam menentukan uji satu pihak atau dua pihak. Kita tadi satu pihak ya, dan pihak kiri. 0,05 signifikansinya ya, 0,05 dan DF-nya 19. Berarti satu pihak, kalau satu pihak patokannya atas ini, kalau dua pihak signifikansinya yang dilihat di bawah ini gitu ya. Karena satu pihak 0,05 dan 19. Mana 19? Kolom ketiga ya. Nah, ini dia. Ini ya. Nah, ini 0,05 dan ini 19. 1,729. Oke, kita masukkan dulu 1,729. Baik, sudah dapat T hitung T tabel. Sekarang kita ambil keputusan ya. Kita perjelas dulu. T hitungnya negatif 0,403. Oke. Kemudian, ini ya kesimpulan itu. Ternyata dalam rumus kita butuh nilai negatif T tabel. Bukan T tabelnya saja, tapi butuh nilai negatif T tabel. Berarti ini kita kalikan negatif ya. Nah, ini tabelnya 1,729. Kita kalikan negatif. Nah, dapatlah negatif 1,729. Nah, sekarang kita simpulkan. T hitungnya negatif 0, dan negatif T tabelnya negatif 1, nilainya lebih besar
Teh hitung ya. Ayo, ingat ya konsep negatif. Kalau bilangannya yang lebih kecil, justru nilainya lebih besar kalau ada tanda negatif. Jadi negatif 0,4 dengan negatif 1,7 itu lebih besar nilainya. Lebih besar yang mana? Yang lebih besar itu adalah negatif 0,4. Jadi T hitung itu lebih dari negatif T tabel. Oke ya, saya perjelas. Berarti negatif 0,403 itu lebih dari negatif 1,729. Nah, karena seperti ini berarti kan nilai T hitung lebih dari H0-nya ditolak ya. Benar enggak? Kita balik dulu ke atas. Nah, ini kan H0 diterima jika T hitungnya kurang dari ya. Berarti kalau ini T hitungnya kan lebih dari ya. Berarti H0-nya ditolak. H1 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa karena H1 diterima, kita langsung copy paste isi dari hipotesa 1. Nah, inilah ya. Jadi bisa membuat kesimpulan bahwa rata-rata ROA profitabilitas perusahaan di bubble tadi itu kurang dari 6. Ya. Kurang lebih seperti ini. Nah, kesimpulan ini sebenarnya bisa membuat peneliti mengambil sikap ya. Misalnya peneliti ini membantu bos perusahaan. Nah, bos perusahaannya jadi bisa melihat, oh ternyata ROA-nya berdasarkan uji ini nggak nyampe 6 nih. Apa yang harus kita lakukan? Nah, itu yang jadi analisanya orang ekonomi. Mungkin di saat ini matematika dan statistika jadi dilihat hanya sebagai alat ya. Tapi alatnya yang sangat membantu untuk menentukan langkah berikutnya. Bakal ngapain gitu ya. Nah, mungkin bisa dipahami ya sampai ini dulu. Ini adalah uji kita yang pertama, yaitu uji one sample t-test. Kita lanjut ke uji yang kedua. Baik, di uji yang kedua kita akan membahas Pirate sample t-test. Sama seperti di di uji sebelumnya. Saya mencantumkan ada beberapa pengertian ya, atau tujuan uji ini untuk apa. Langsung saya percepat untuk langkah-langkahnya. Jadi Pirate sample t-test ini rekan-rekan kalau dibuat gambaran perbedaan utamanya adalah dari data ya. Kalau one sample t-test tadi yang kita laksanakan di data ini adalah satu data dibandingkan sekelompok data. Satu data yang jadikan acuan ya. Sekarang untuk Pirate itu apa? Diambil dari kata pair ya, pasangan. Kita punya sekelompok data, tetapi sekelompok data ini punya dua kondisi. Jadi dua kondisi ini kan membuat dia menjadi dua data, padahal masih dalam konteks subjek yang sama. Terus kita akan bandingkan dua data yang kita dapatkan berbeda tadi. Jadi sebagai contoh, kalau di pendidikan ya, karena kebetulan background saya adalah pendidikan, bagaimana hasil, misal katakanlah nilai kuis ya, sebelum diberi pengayaan dan setelah diberi pengayaan terhadap 10 anak yang sama. Jadi saya punya 10 anak gitu ya, 10 mahasiswa. Saya kasih kuis gitu aja ya, dapat 80, dapat 85. Kemudian saya kasih pengayaan. Saya kasih kuis lagi gitu ya. Ternyata nilainya sekian-sekian. Nah, anaknya sama, 10 anak ini tetap sama. Tapi dia memiliki dua nilai. Nilai sebelum pengayaan dan sesudah pengayaan. Nah, seperti inilah Pirate sample t-test itu. Jadi subjeknya sama tetapi terdiri dari dua data yang berbeda ya karena diberi perlakuan. Saya percepat, ini tidak ada, isi hipotesisnya untuk H0 tidak ada perbedaan. Berarti kalau H1 terdapat perbedaan ya antara kedua sampel yang berpasangan tadi. Besaran signifikasi masih 5%. Nah, ini rumusnya agak sedikit berbeda. Meski sama-sama T hitung, bukan sedikit ya, tapi sangat berbeda. Bahkan ada simbol sigma D, ada S juga di sini. Rekan-rekan harus pahami. Saya coba sampaikan dulu ya. D itu adalah selisih dari X1 dan X2. X1 itu adalah data yang sebelum atau data yang pertama sebelum diberi perlakuan. Sedangkan X2 adalah data sesudah dapat perlakuan atau intinya data yang satunya. Kemudian ada S, ternyata S di dalam sini bukan simpangan baku seperti di sebelumnya ya. S itu punya rumus sendiri, dan ini cukup panjang. Dan ini akan coba saya jabarkan juga nanti berbantu Excel ya. Nah, saya kasih tips ya rekan-rekan, ini data yang sebelum, sesudah.
tolong cari D-nya dulu ya. Berarti D-nya nanti kalau ada 10 data ya ada 10 D ya. Data yang sebelum dikurang data sesudah, data sebelum kurang sesudah untuk objek pertama, kedua, sampai yang berikutnya. Kemudian kita kuadratkan hasil D-nya karena kita butuh ini. Nah, ini ya, ada nilai jumlah D kuadrat. Saya zoom sedikit, rekan-rekan tolong bedakan ya antara sigma D kuadrat dan sigma D yang dikuadratkan. Ini beda ya. Sigma D kuadrat berarti kita mengkuadratkan D-nya satu persatu gitu ya, kemudian dijumlahin. Sedangkan sigma D yang dikuadratkan, D-nya saja yang kita jumlahin. Setelah dapat hasil jumlahnya, baru dikuadratkan hasil yang jumlah sigma D tadi. Nah, beda ya. Sambil jalan aja. Ini pengambilan keputusannya. H0 ditolak, itu jika T hitung lebih dari T tabel. Ya, ini akan kita gunakan. DF-nya masih sama N-1 sesuai teori. Dan kita buat kesimpulan. Baik, kita masuk. Kegiatan belajar 2, sebuah perusahaan ingin mengetahui apakah dengan penggantian mesin dapat meningkatkan jumlah produksi. Nah, ini artinya terdapat sebuah alat, mesinnya ingin diganti gitu ya. Jadi ada sebuah alat, maaf, ini berarti kita bahasnya 17 alat ya. Setiap alat itu dilihat produksinya kayak gimana gitu ya. Mungkin alatnya tuh total ada ratusan, diambil 17 sebagai sampel. Ini gunanya inferensi. 17 sampel ini diganti mesinnya, 17 alat ini diganti mesinnya, tapi dicatat mesin sebelum diganti itu sekian produksinya, setelah diganti dengan alat yang baru, mesin yang baru sekian. Apakah ada perubahan mesin? Apakah pengubahan mesin itu meningkatkan produksi atau tidak? Nah, ini yang akan kita analisa ya. Baik, kita masuk ke modulnya. Maaf, ke format praktikumnya. Ini ya, saya coba copy dulu. Kayak gini ya. Setiap kali membuat lembar jawaban, tolong lengkapi juga dengan kasusnya ya. Oke. Nah, kemudian datanya ada di Excel. Kebetulan saya sudah dapat, kayaknya sudah ada di Word-nya ya. Nah, ini ya, saya langsung masukkan saja ya rekan-rekan, dan sudah saya buat horizontal ya. Oke, ini kepotong sedikit nggak apa ya, saya percepat karena di data kita sudah emang horizontal ya. Data X1 mesin lama, X2 mesin baru ya. Ini 321, oke, ini ya 371. Oke. Pertanyaannya adalah apakah mesin tadi memang dapat meningkatkan produksi atau tidak? Baik, kita isi dulu dari hipotesis H0-nya. Nah, ini tadi ada di modul sebenarnya ya. Nih. Intinya H0 itu tidak terdapat, malah H0-nya yang berisi tidak. Nah, seperti yang saya bilang, bahwa isi H0, H1, DF itu semua ada teori. Dan tidak boleh ngambil asal ya. Sesuaikan. Ini teorinya memang menyatakan H0 itu tidak terdapat perbedaan. Berarti kalau dibuat kalimatnya yang mungkin lebih bagus, H0 itu adalah kedua rata-rata, ini saya misalkan aja ya, adalah identik ya, atau tidak ada perbedaan tadi ya, tidak terdapat perbedaan. Berarti apa? Rata-rata populasi produksi dengan mesin lama dan baru adalah sama. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian H1-nya tinggal kita lawan, lebih tepatnya ini ya, tidak identik ya. Kemudian di belakangnya adalah tidak sama, atau adalahnya kita hapus ya. Mesin lama dan mesin baru adalah sama untuk H0, mesin lama dan baru tidak sama untuk H1. Baik, kita lanjut ya. Di pengambilan keputusan, ternyata jika T hitung dimutlakkan lebih dari T tabel, maka H0 ditolak. Ini kita sesuaikan sama modul tadi ya. Nah, ini tentukan penolakan H0. Artinya H0 ditolak kapan? Ketika mutlak T hitung lebih dari T tabel. Ini ya. Mutlak T hitung lebih dari T tabel, maka H0 itu ditolak. Berlaku sebaliknya. Oke, kita coba proses ya. Ini datanya. Ini rumus-rumusnya. Kita pastikan dulu N-nya. N-nya hanya 17. Ingat, meskipun ada dua data ya, sebelum, sesudah.
terlihat cukup banyak, padahal hanya ada 17 objek saja. Dan S-nya berapa? Nah, ini saya sudah siapkan Excel-nya juga. Sekali lagi rekan-rekan, Excel-nya tidak saya bagikan ya. Rekan-rekan bisa buat, tadi pedomannya sudah ada di sini ya, nih tipsnya. Kita coba ya, ini nomor data X1 yang sebelum, sudah. Kita masuk, nah, D tadi selisih. Berarti sama dengan X1 kurang X2, gini ya. Kita blok. Oke, sampai sini. D kuadrat, berarti ini kita kuadratkan. Kuadrat itu pangkat 2 gini ya. Nah, semoga masih ingat. Enter. Sama, kita tarik saja. Kemudian ini kita jumlahkan. Jumlahnya seperti ini. Dan kita sudah dapat juga untuk yang sebelah kanannya ya. Wait a minute, ini kita jumlahkan. Nah, seperti ini. Kita mulai masuk, N-nya tadi ada 17, N-1, karena dalam rumus ini ya, kita butuh N-1, berarti 16. Akar dari N, berarti akar 17 ya, SQRT, ingat. Bukan akar N-1, tapi akar dari N. Nah, kita perlu akar N dah ya. Oh, ternyata nggak perlu ya, tapi ini kok saya masukkan, tapi nggak apa, kita hitung saja dulu. Jumlah dari D, berarti yang ini ya. Nah, ini jumlah dari D, 181. Jumlah D yang dikuadratkan. Jumlah D, kemudian dikuadratkan. Nah, berarti jumlah D-nya kan ini. Ini ya, kita kuadratkan. Nah, ini beda ini. Jumlah D, kemudian dikuadratkan. Nah, kemudian jumlah D kuadrat. Nah, ini D kuadrat, kemudian jumlahnya ini. Nah, beda kan? Hati-hati ya. Tolong perhatikan rumusnya. Nah, oke, untuk cari T hitung, kita percepat. Ini rumusnya panjang ya untuk mencari S. Saya cari S dulu ya, di sini S kecil. 1 per N-1, kita bagian yang dalam dulu ya. Berarti 1, wait a minute, sama dengan 1 dibagi N-nya. N-1-nya 16 tadi ya. Oke, dapat. Jumlah D kuadrat. Jumlah D kuadrat ini. Ya. Jadi saya bagi beberapa part. Yang bagian pertama itu rumus yang bagian depan sini. Jumlah D kuadrat berarti yang tengah ini gitu ya. Dikurangi. Nah, ini jumlah D yang dikuadratkan. Jumlah D yang dikuadratkan. Jumlah D yang dikuadratkan itu kan ini. Dibagi dengan N, bagi dengan 17. Nah, dapat ya, ini semua. Sekarang kita masukkan rumusnya. Berarti sama dengan, karena ada akar, berarti SQRT 1 N-1 ini dikali, nah, dikali, kemudian buka kurung lagi ya, karena ada di dalam kurung. Sigma D kuadrat yang ini dikurangi jumlah D yang dikuadratkan dibagi 2, tutup kurung lagi. Oke, coba diperhatikan rumusnya ya. Ini adalah part bagian depan, ini yang di dalam kurung bagian belakang. Oke, saya enter. Nah, dapatlah nilai 51,983 ya. Kita masukkan dulu. Nah, nilai 51,983 ini ternyata masih nilai S ya. Ini nilai S. Nah, sekarang kita cari T hitungnya. T hitung itu adalah ini ya. Sigma D, mana sigma D-nya tadi? Oke, kita kasih kurung dulu. Kita akan bagi dia jadi pembilang bagi penyebut kita ya. Pembilangnya aja udah berupa pecahan. Sigma D berarti jumlah D dibagi N. N-nya 17. Dibagi lagi dengan S. S-nya kita dapat tadi ini ya. Oke, oh maaf, ini dikasih kurung dulu ya rekan-rekan. Dibagi S yang ternyata dibagi juga dengan akar N. Oh iya, kita butuh akar N ya. Nah, oke. Nah, coba diperhatikan ya rumusnya. Sigma D yang ini dibagi N, N-nya dapat ini, per S. S-nya sudah kita proses sebelumnya. S-nya ini bukan simpangan baku biasa ya. Ternyata ini ada prosesnya dan cukup panjang tadi. Dibagi dengan akar N. Kita enter. Nah, kita dapat 0,844. Oke, ini kita masukkan ke dalam modul kita. Praktikum kita. S-nya tadi dapat 51,983.
T-tabelnya DF N-1 ya, berarti 17 kurang 1 nanti bakal dapat 16 gitu ya. Dan alfanya 5% diubah jadi 0,05. T hitungnya sudah didapat juga tadi, ini ya, 0,844. Nilai T-tabel, alfanya 0,05 dan ini N-1-nya 16. Didapat berapa? Oke. Berarti kita butuh T-tabel. T-tabel ada di modul tadi. Dari atas ini. Nah, yang penting adalah sekarang rekan-rekan harus paham dulu nih. Saya sudah sampaikan belum ya tadi di atas ya. Kalau uji satu pihak itu adalah kalau bicara lebih dari atau kurang dari ya, intinya pertidaksamaan. Tapi kalau uji dua pihak berarti dia pakai simbol sama dengan atau ada kalimat sama, identik gitu ya. Nah, jadi dalam kasus ini atau mungkin kita lihat juga sih sebenarnya di modul ya. Dalam kasus ini kan kalimatnya adalah ada kata identik. Ini kan bahasanya kalau dibuat simbol jadinya gimana? Bahwa mu ya, mana mu? Mu yang kita duga itu adalah sama dengan mu yang nanti kita bandingkan. Nah, ini kan sebenarnya kayak gini nih kalau simbol matematika ya. Berarti ini uji dua pihak ya, karena ada kalimat ini. Bentar, kalau kita coba cek di modul, ini modulnya tadi. Coba rekan-rekan analisa lagi. Nah, ini maksud saya ya. Nah, ini kan kalau pakai kalau pakai sama dengan dia uji dua pihak. Ya. Nah, ini kita kembali ke sini. Nah, ini ya, uji dua pihak, dua arah. Berarti ini sebenarnya kita pakai tabel uji yang dua pihak. Uji dua pihak berarti yang jadi patokan yang ini 0,05 ini ya, dan tadi N-1 ya, N-1 berarti ini. Nah, ingat ya, uji dua pihak 0,05 dan N-nya adalah N-1-nya DK-nya 16. Berarti 2,12. Ingat, jangan sampai salah ya, bukan satu pihak, bukan ya. Ini 2,12. Kita masukkan. Oke, 2,12 adalah tabelnya. Baik, kesimpulannya, nah ini ya. Karena nilai T hitungnya berapa tadi? T hitung yang kita dapat adalah 0,844. Dan T tabel atau tidak usah ya, saya tuliskan ulang aja nanti. T hitungnya kan 0,844, T tabelnya berapa? 2,12. Dan itu sudah dimutlakkan ya. Maaf, saya mungkin kasih penegas di sini. T hitung itu adalah 0,844. Tapi kalau kita mutlakkan, apakah hasilnya sama? Sama ya, tetap ya, karena positif. Berarti nih mutlaknya T hitung pun 0,844 ya. Berarti 0,844 seperti ini. Dan dibandingkan dengan T tabel. T tabelnya berapa? Tabelnya 2,12. Kurang dari ya, dia kurang dari ini. Berarti T hitung itu kurang dari T tabel. Kita lihat dulu. Kalau mutlak T hitung, lebih dari T tabel, H0-nya ditolak. Tapi kalau mutlak T hitung kurang dari T tabel, berarti H0-nya diterima. Berarti ini H0-nya diterima ya. H1-nya yang ditolak. Ya, kurang lebih kayak gini prosedurnya ya. Tinggal rekan-rekan nanti dipahami, diulang-ulangi. H1 ditolak, H0 diterima, berarti kesimpulannya adalah isi hipotesa yang H0. Nah, kayak gini. Terus apa? Kalau sudah dapat kesimpulannya, rekan-rekan bisa ngambil kesimpulan dan langkah ya. H1 ditolak, dapat disimpulkan bahwa kedua rata-rata adalah identik. Rata-rata populasi produksi dengan mesin lama dan baru itu sama. Artinya apa? Tidak ada pengaruh ya kalau kita ganti mesin yang baru. Ini nanti bos bisa berpikir berarti mesin baru ini nggak signifikan banget gitu.
nggak usah deh diganti mesinnya. Nah, jadinya kan kayak gitu. Berarti kita tidak perlu perbaikan mesin atau penambahan mesin baru. Oke ya, demikian kedua uji yang kita bahas hari ini. Semoga bisa dipahami ya. Nah, ini masih belum ada SPSS-nya dan untuk saat ini saya belum ngasih penugasan. Tolong diselesaikan penugasan yang kemarin dulu ya, uji normalitas. Ada 2 uji hari ini kita bahas. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.